Kita kasih naik yang berikutnya ada Bang Jok. Silakan. Tolong patuhi aturan ya. Pertama, kalau naik itu kamera dulu dinyalain, lalu cerita. Kalau kamera belum nyala, jangan ngomong dulu, nanti kena tendang. Ya. Ada Bang Joko. Joko atau Joks apa ini Bang namanya Bang? Bang Jok. Bang Joks. Oke Bang, silakan Bang. Perkenalkan diri Anda, kemudian agama Anda, kemudian apa yang mau Anda kupas malam hari ini. Silakan. Halo, selamat malam. Nama saya Bang Jok, silakan. agama Islam. Oh, Islam. Silakan Kamu Bang, Islam apa yang mau Anda Kristen? utarakan? Silakan. Kamu Islam Kristen? Astaga. Bang, masa Anda pura-pura nggak tahu? Kok tanya Iya Anda Islam kan? atau Kristen gimana? Tanya Nama saya Al Ustadz Edis TV Al Kristeni Al Amriki. Gimana sih? Orang udah pada tahu kok, kamu pura-pura nggak tahu. Silakan. Apa yang mau Dari Anda mana? bahas? Sebentar, Dari saya ganti mana dulu kamu aja. dapat gelar Ustaz? Sebentar. Saya ganti dulu ini temanya ya, biar enak. Bentar. Tausiah ya, Tausiah, Tausiah itu apa? TV. Tausiah itu ya pengajaran, kajian. Tausiah Edis TV Al Artinya Kristeni. apa? Al Kristeni. Tausiah Edis TV Al Kristeni. Oke. Silakan. Oke. Apa Kamu gerangan Kristen ya? Anda naik kemari? Baik. Tadi Kita pertanyaan debat Anda begini, saja. siapa? Tak usah basa-basi. Kamu Bukan, mampu tadi nggak pertanyaan kira-kira? Anda. Bukan, tadi pertanyaan Anda, siapa yang memberi Anda gelar Ustadz? Betul. Yoi. Yang memberi gelar Ustadz itu seorang penonton muslim yang datang ke sini yang jujur dia. Dia datang ke sini, dia bilang kamu betul-betul hebat, luar biasa, kamu digelari Ustadz itu. Bukan dari saya. Penjilat. Jujur dan penjilat itu beda dikit. Jujur atau maksudnya penjilat siapa? Yang memberikan kau gelar Ustadz itu orang jujur atau penjilat? Orang jujur, dia Islam, dia Jujur datang ke menurut sini. kau? Ya udah kamu nggak tahu itu lah. Udah apa aja? Oke, begini Materimu saja. aja silakan. Daripada nanti Begini kemana-mana, saja. silakan. Apa materimu? Kita debat saja. Silakan. Kalau kamu sanggup. Kamu sanggup gak kira-kira? Ya silakan. Udah dikasih kesempatan lo kamu itu. Yang memberimu nyali, yang mengajarkanmu bahwa kau itu harus jadi Kristen. Itu pertama. Siapa Kedua, satu-satu. Jangan yang satu satu dulu. belum. Satu-satu belum kelar kok. baik. Itu aja jujur jawab ya. Ya, itu aja Siapa yang jujur. memberimu nyali terus? Ya, siapa yang menyuruhmu menjadi Kristen? Masalahnya, Yesus tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjadi Kristen. Oke, gitu. baik. Nggak apa-apa. Pertanyaan bagus ya, yang berasal dari orang yang sering benturin kepala ke ubin. Nggak apa-apa. Baik. Loh, memang karena kamu sering benturin kepala ke ubin, betul nggak? Kamu bentur-bentur. Lo. Yesus itu beribadah dengan cara tertentu. Katanya Baik, kok tadi ini. tadi katanya kamu bertanya, saya menjawab, boleh? Saya jawab. Oke, silakan. Oke, Jangan lama-lama gitu jawab. dong. Iya, selalu dong kalau mau. Oke, saya jawab ya. Begini. Siapa yang menyuruhmu menjadi Kristen sedangkan Yesus tidak pernah menyuruh menjadi Kristen? Begini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Sang Mesias, Sang Kristus, Yesus Kristus, itu adalah orang-orang yang mengikutinya,
menjalankan perintah-perintahnya. Nah, disebut sebagai apa? Disebut sebagai Kristen, artinya pengikut Yesus. Siapa yang nyuruh? Ya Yesus sendiri, karena ia berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Gitu. Nah, sekarang boleh saya tanya balik nggak? Belum kau jawab itu. Satu saat kok belum di... Silakan, Kamu kan sudah bertanya. Sekarang gantian saya. Silakan mau bertanya apa? Oke, pertanyaan saya gampang. Kenapa kamu menyesatkan diri dengan mempercayai kitab-kitab karangan ulama, padahal kitab yang disuruh Al-Quran kamu percaya adalah Injil? Jawab. Baik, apa kamu bilang? Saya ulangi satu kali lagi. Kenapa kamu dengarkan? Kenapa kamu sekarang tersesat karena mempercayai kitab-kitab karangan ulama, sementara Quran menyuruh beriman kepada Injil? Silakan. Tapi kamu masih sehat bertanyanya nih ya? Kenapa udah kamu sehat, coba. Ya betul. Kenapa kamu tersesat? Betul. Kenapa kamu tersesat? Kok pertanyaan macam apa? Kau jawab saja. Kenapa kamu menyesatkan dirimu dengan beriman kepada kitab-kitab karangan ulama, sementara Quran menyuruh beriman kepada Injil? Nah, silakan. Kitab-kitab karangan ulama. Oke, baik. Jadi teman-teman, yang dimaksud si Edis ini adalah kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama, ya, kitab-kitab seperti yang Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tuntunan sholat, itu kan semua kitab karangan ulama itu. Ya, tahu. Silakan. Kenapa kamu beriman ke situ sementara kamu disuruh beriman kepada Injil? Lah, ya jawab. Kan. Kau kasih kesempatan orang jawab kau ini. Jadi begini Jadi begini ya teman-teman ya. Kenapa kita mengikuti kitab-kitab para ulama? Ya jelas karena kitab-kitab para ulama itu merujuk dari Al-Quran dan hadis, isinya tidak keluar dari konteks. Quran menyuruh jangan. Dengar, saya bilang dulu kamu bohong. Kenapa kamu bilang sabar? Iya, kamu jawabnya bohong. Kamu bilang karena kitab karangan ulama itu sejalan dengan Quran. Sejalan gimana? Quran menyuruh berkata perkataan yang benar, hadis menyuruh boleh berbohong. Mana yang benar? Di mana? Oke, surat Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Nah, sementara dalam hadis, wahai orang-orang yang beriman, berdusta dalam 3 perkara. Nah, coba yang mana yang benar? Apa dustanya? Coba. Pertama, mendustai istrinya. Yang kedua, mana mendustai istrinya gimana? Kok kamu nggak usah ke situ lagi itu? Itu sudah kita bahas di sini berulang-ulang tentang berdusta. Sementara konteksnya kamu nggak tahu. Gimana sih kamu? Quran menyuruh berkata yang benar, betul? Iya, lalu hadis menyuruh boleh berbohong, betul? Berbohong apa dulu? Ya berbohong dalam 3 hal. Ya berbohong apa dulu? Berbohong itu banyak. Berbohong dalam 3 hal. Astaga. Yang pertama, berbohong kepada suami atau istri berbohong kepada suami atau suami berbohong kepada istri demi keutuhan rumah tangga. Nah, sekarang saya tanya, apakah sama berbohong dengan berkata yang benar? Jadi begini Edis ya, berbohong dalam 3 hal yang dimaksud itu adalah, inilah kamu tersesat karena kamu percaya kepada kitab karangan ulama. Dari mana? Loh, bagaimana mungkin kamu di detik yang sama bilang berkata benar, tapi di detik yang sama bohong? Itu ya, kamu seperti Agatal. Itu kamu sama seperti Agatal, jujur tapi bohong. Gimana sih? Jujur tapi bohong.
Coba sekarang saya tanya, apakah sama berkata yang benar dengan berdusta? Baik, kita jawab dulu ya secara komprehensif ya. Jadi saudara-saudara, berbohong dalam 3 hal ini mari kita komparasi. Mari kita komparasikan semuanya ya. 1, misalkan begini Edis. Berbohong dalam 3 hal itu apa Bang Jok? Berbohong dalam 3 hal itu seperti menjaga keharmonisan. Apa salahnya menjaga keharmonisan Edis? Oke, apakah sama berbohong dengan jujur? Apa salahnya menjaga keharmonisan Ya Edis? sudah. Apakah sama berdusta dengan mengatakan yang benar? Ya, beda. Ya beda. Tapi tujuannya apa? Yang disuruh berkata yang benar atau berbohong? Sekarang begini Edis. Ah. Kalau misalkan Udah kau tidur di bawah sana ya, tidur kau di bawah sana, tidur. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, kalian telah disesatkan oleh kitab-kitab karangan ulama. Mengapa kalian disesatkan? Buktinya kalian bilang jujur itu bohong. Gimana? Coba, kamu bisa nggak mikir pakai akal sehatmu? Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi di dalam kitab karangan ulama, wahai orang-orang yang beriman, boleh kau berdusta. Gimana sih? Kamu tidak mungkin bisa memilih 2 hal yang saling bertolak belakang. Astaga. Inilah akibat kalian senang mengikuti kitab-kitab karangan ulama, sementara Quran menyuruh apa? Beriman kepada Injil. Mengapa kamu mengeraskan hati kamu? Jangan mengeraskan hatimu. Ini Al-Ustadz sedang memberitakan kebenaran. Oh, gimana? Berat ini saudara-saudara ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada seorang hamba. Yuk silakan. Orang hamba. Ya, assalamualaikum, selamat malam saudara seorang hamba. Halo? Iya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya. Oh, Bang, jangan kena lampu Bang, silau. Lampu di belakang itu loh Bang. Coba, nah gitu. Aduh. Bang, cahayanya ke muka Abang, jangan ke muka saya Bang. Silakan Bang, perkenalkan dirimu. Anda, nama, kemudian agama, silakan. Saya Muslim. Oke, nama? Nama saya itu tuh ada tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Mengapa umat Islam berbondong-bondong menyesatkan dirinya dengan beriman kepada kitab karangan ulama, sementara Quran menyuruh beriman kepada Injil? Silakan. Jangan meninggal Bang. Aduh. Pahami dulu pertanyaan saya. Saya ulangi satu kali lagi. Mengapa kaum muslimin wal muslimat ramai-ramai menyesatkan diri mereka dengan beriman kepada kitab karangan ulama, sementara Quran menyuruh beriman kepada Injil? Silakan. Injil yang mana dulu Bang? Injil yang mana dulu? Injil yang disebutkan di dalam Quran, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan. Emang Injilnya masih ada Bang? Injilnya masih ada nggak? Jadi kalian lebih senang menyesatkan diri? Loh, Nah, gimana? begini, Bang, saya tanya, Bang. Oke, jadi karena Injil tidak ada lagi, maka kamu menyesatkan dirimu gitu.
Kan gimana nih? Enggak ada, menyesatkan diri sendiri. Maksud abang Oke. menyesatkan diri sendiri itu gimana, Bang? Menyesatkan diri dengan beriman kepada kitab karangan ulama. Contoh, kitab minum kencing hewan. Anda pergi ke Arab Saudi, di Arab Saudi Anda minumin kencing. Nah, terus di Arab Saudi Anda cium-cium batu. Nggak ada di dalam Quran. Di dalam Quran nggak ada suruh cium-cium batu. Karena kalian percaya kepada kitab karangan ulama, maka kalian dalam kesesatan yang nyata. Nah, coba Itu silakan. kesesatan, Bang. Ibarat di kitab abang juga, di kitab itu meminum racun itu tidak apa-apa. Jangan itu gimana, lari Bang? dulu Itu menyesatkan kemana-mana, juga, Bang. Bang. Jangan kemana-mana dulu. Iya. Fokus dulu. Ada kesimpulan Gini loh, kayak gitu, kalau Bang. kalau kita Berarti itu menyesatkan berdiskusi, juga dong. gini, kalau kita berdiskusi, janganlah kita itu lompat dari tema yang satu ke tema yang lain. Begini, Quran menyuruh beriman kepada kitab Injil atau tidak? Iya, suruh iya. Terus, Oke, terus yang kau imani kitab Injil apa kitab karangan ulama? ya Injil yang mana Meninggal dulu? gue. Abang Injil udah nggak ada itu, Enggak, Bang. jangan ngomong Injil yang mana dulu. Terserah mau Injil yang mana. Yang kau imani sekarang itu Injil atau kitab karangan ulama? Ya Al-Quran lah, Bang. Masa no Injil yang... Oke, kamu Quran menyuruh beriman kepada Injil nggak? Iya, betul. Oke, nah kalau begitu kenapa kamu berimannya kepada kitab karangan ulama? Silakan. Karangan ulama. Emang Loh. Al-Quran karangan ulama, Bang? Bukan Quran yang kau imani itu kitab karangan ulama. Contoh, kitab pergi ke Arab minum kencing. Loh, gimana sih? Sekarang saya tanya, ada nggak orang Islam berbondong-bondong pergi ke Arab minumin air kencing? Ya itu bukan karangan ulama, Bang. Kok bukan karangan ulama? Terus karangan siapa? Astaga. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang menulis buku Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan seterusnya? Kitab kuning, kitab fikih yang bikin siapa? Ya para ulama yang dulu, Ya itu pakar-pakar makanya Islam yang dulu. Itu makanya saya bilang kamu mengimani kitab karangan ulama. Sementara kitab yang diturunkan oleh Tuhan itu bukan adalah menyesatkan, kitab Bang. Injil. Itu bukan menyesatkan, Bang. Kenapa kalian begitu lamban berpikir? Sungguh kalian berada di dalam kenekatan yang nyata. Abang boleh saya tanya nggak, Bang? Silakan. Abang gantian Ya silakan. Abang. Kamu sudah mengakui berarti kau orang tersesat Kristen ya, silakan. Silakan. Ya, enggak masalah. Abang, orang-orang Kristen kan kebanyakan Yesus itu adalah Tuhan kan, Bang? Kecuali Bang Edis. Kebanyakan. Bang Edis. Kebanyakan. Semua orang Kristen mengakui Yesus itu adalah Tuhannya, termasuk saya. Nah, kamu mengimani Muhammad itu Ya. Tuhanmu, majikanmu, Dan makanya kau Yesus ikuti, itu- kau taati. Bang, kami orang Kristen Tuhan Sayang lelet, kami Bang. Yesus, kamu Tuhan kamu, orang Islam Tuhan kamu Muhammad. Kurang bagaimana? Dengar nggak dia? Teman-teman nge-lag atau bagaimana? Nah, sekarang saya tanya kan, Bang. Bang. Saya yang nge-lag apa abang ini? Nggak ada yang nge-lag. Anda kedengaran jelas kok. Silakan. Bagus nggak ini? Kedengaran nggak? Bagus, jelas. Silakan. Abang saya mau tanya, Bang. Di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, yang mendapatkan hidup kekal itu siapa, Bang? Yang Mengenal Yesus percaya, diutus apa yang mengenal Yesus mengenal, Tuhan? yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan yang mengenal yang diutusnya yaitu Yesus. Ayo. Berarti yang bukan mengenal Yesus utusan yang mengaku Tuhan itu enggak hidup kekal kan, Bang? Siapa Dalam bilang? ayat itu kan?
Baca lagi bang, baca lagi. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang Bahwa kekal engkau itu, mengenal satu-satunya Allah yaitu yang mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu malah Berarti yang ketawa mengenal Yesus gimana Tuhan ini? nggak dapat hidup yang kekal. Kok yang mengenal? Ya Yesus diutus oleh Tuhan, Yesus diutus oleh Tuhan Bapa di surga. Sama seperti kamu, Tuhan yang Berarti- Allah mengutus Tuhanmu yang Muhammad. Gimana? Ya, bang, sebentar bang. Berarti yang tidak mengenal Yesus sebagai utusan dan cuman mengenal Yesus sebagai Tuhan itu berarti tidak mendapat hidup kekal kan bang? Ya iya seperti kamu contohnya tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal berarti Tuhan yang yang di bawah mengutus ini- Yesus. berarti yang di Nah, bawah ini sedangkan nggak- kamu mengenal Tuhanmu yang Muhammad dan Allah. Gimana? Sudah jelas. Berarti yang di bawah ini yang menuhankan Yesus. Berarti yang di bawah ini yang cuman menuhankan, bukan bilang Nggak utusan, berarti nggak nyambung. Ya kau mendapat tidur hidup di bawah kekal. sana. Kau nggak nyambung yang diomongin apa? Tidur dulu kau di bawah sana. Nggak nyambung kau yang diomongin apa?